Halo semuanya, jumpa lagi dengan siapa di sini? Kayaknya Iya. kalau pembukaan kayak gitu udah kenal siapa ini. Kemarin kemarin ada yang protes katanya Om. Ya, kenapa tuh? Waduh, kok ada Om Bunga katanya Boya kemana katanya gitu. Waduh. Omnya mulu katanya. Ya kemana ya bunga ya? Ya kemana? Yes. Lagi nyari pupuk. Aduh, bunganya lagi di belakang. Yoi. Ya, ini jumpa lagi dengan omnya Bunga ya, dengan suasana mirip Komifuro 9 ya, agak kuning-kuning gimana gitu ya. Waduh, 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 waduh. Oh iya itu kamu kayak CF9 ini teh. Nah, bersama dengan Prof. Haru, gimana kabarnya Prof? Syukur baik, baik. Baru Baik. hujan lagi nih di sini. Waduh, Beneran loh, lumayan. hujan ya. Asli, asli, asli. Nah, ini buat teman-teman juga mungkin ya, agar bisa jaga kesehatan karena udah mau masuk musim penghujan lagi ya, musim pancaroba di sini juga hujan tiap kali sore ya. Hmm? Tadi juga kehujanan ya, cuman kalau keseringan kehujanan nanti pilek Tadi juga melet. hujan juga Om. Iya, hujan juga tadi di sini sore. Berarti kayaknya rata deh itu. Iya, Hmm. iya. Makanya jaga kesehatan juga biar nggak down ya, apalagi udah mulai padat nih aktivitas sepertinya ya. Aduh, ini juga ini jadinya rasanya padahal tadi udah niatnya, ayo Om kita bikin stok gitu konten. Ya, Hmm. tetap aja mau penalti lagi. Repotnya apalagi aduh, tapi ya sudahlah kita usahakan terus mencoba tiap Rabu minimal ada. Iya. Ya, yang penting minimal ada ya. Minimal ada. Minimal ada Yoi. dulu. Seenggaknya, seenggaknya ada inilah ya, ada progres lah ya gitu kan. Ada bahasan Yoi. juga tiap hari Rabu kita ada menambah wawasan baru. Waduh, menambah wawasan baru Waduh. ya dari dunia per-VTuberan ya. Yoi. Prof, Oke, scroll scroll sosmed nggak? kenapa? Scroll scroll sosmed, scroll scroll sosmed nggak? Astaga, susah banget nyebutnya ya. Masih. Ya mungkin gak sesering dulu lah. Hmm. Masih. Kenapa tuh? Masih ya. Oke, oke. Nah, ini kemarin ini mungkin kita bahasanya masih agak anget ya. Waduh, apa nih? Waduh. Nah, sebelumnya gini dulu deh, Prof. Oke. Di kebanyakan orang ya, orang-orang yang belum kenal VTuber itu, kan VTuber itu kan identik dengan ini ya, dengan animasi, dengan kartun gitu kan ya. Iya. Ya, terus kalau orang yang nggak tahu VTuber, ada kemungkinan nggak ya kalau ngelihat VTuber, wah ini kayaknya tontonannya untuk anak-anak gitu. Ah, kayaknya sih impresinya ke situ ya. Karena gimana ya, kayak ada pandangan anime atau kartun itu sebuat apa sih? Ini kucing berantem. Woi. Wah, out of record ya nggak apa-apa kawan-kawan susah nih. Oke, lanjutin. Jadi ya kartun itu kan kayak buat anak-anak lucu dan sebagainya gitu. Masalahnya ya memang sih secara art style tuh kayak ramah anak gitu loh. Umumnya ya semuanya gitu. Aku lihat mataku gitu. Dan orang-orang pun gitu. Nah, tapi ya gimana ya? Di impresinya ya ramah anak aja atau enggak ya makanya kan kenapa orang-orang ya ibu-ibu gitu kan bapak-bapak gitu yang orang-orang tua tuh bilang, "Win, kenapa kamu udah gede nonton kartun?" Kan gitu ya. Berarti kan Iya. mindsetnya adalah untuk Hmm. anak-anak gitu. Meskipun Hmm. mau genrenya emang khusus anak-anak, mau umum atau bahkan NSFW sekalipun kan gitu. Tapi kan Hmm. tetap aja semuanya tuh adalah disamaratakan bahwasanya buat anak-anak gitu. Aku lihatnya gitu sih. Ya. Nah, sama sih. Nah, terus belakangan ini juga lagi, bukan belakangan ya, kayaknya udah cukup lama deh. Nah, apa nih? Ada ya, adalah banyak tentang VTuber yang kontennya tuh mungkin terlalu terlalu vulgar kali ya sebutannya atau gimana ya Mm-mm. sebutnya ya. Ya, Terlalu sensual kali ya. Nah, itu menurut Prof. Haru sendiri bagaimana tuh? Karena ini banyak juga nih, ada yang pro alias mendukung, ada juga yang kontra gitu terkait dengan hal ini. oke. Kalau vulgarnya, nah jadi kalau saya sih apa ya pendekatannya itu lebih ke menengah dulu ya. Dalam artinya menengah tuh itu benar-benar gimana mereka gitu ya. Itu dulu aja gimana mereka sehingga itu hak mereka juga untuk melakukan itu satu. Kemudian bahkan sama kan ketika
mau vulgar sekalipun, contohnya kita balikkan pandangannya misalkan, yang vulgar ini misalkan ke saya, wah kenapa youtuber ngapain harus bikin konten edukasi, kenapa harus bikin podcast mulu, nah kan. Jadi kalau Hmm. mau secara pandangan kita pakai sepatu mereka juga kan sama, ngapain sih VTuber mah kan buat hiburan, bahkan sampai vulgar kan emang orang-orang senangnya gitu, kenapa harus edukasi, udah tahu nggak laku misalkan gitu ya. Nah jadi Iya, iya. pandangan-pandangan itu kan akan selalu berselisihan gitu ya. Nah jadinya kita ya jadi pakai prinsip dengan masing-masing ada poinnya di situ. Nah tapi kalau misalkan didalami lagi, si vulgar ini kan apa namanya tuh, bisa jadi ada dua faktor barangkali ya, kita ambil beberapa simpel dan yang mana faktor internalnya ya. Yang pertama faktor internal gitu ya, tentang emang sang kreatornya pun memang mengizinkan dirinya untuk membuat konten yang sedemikian gitu. Seperti kita kan Hardcomeled diizinkan atau bahkan mengizinkan diri untuk membuat konten yang bersifat talkshow begini gitu kan. Hmm. Atau enggak gamenya, bahkan kita kan kadang bahkan bukan kadang, sering kali kan bikin kontennya absurd. Nah itu kan kita Iya, mengizinkan iya, diri iya. kita untuk konten seperti sedemikian kan, sebagaimana mereka kan gitu. Jadi mereka juga pasti ada keinginan untuk diri sendiri, senangnya ke sana, nyamannya ke sana, oke-nya di sana, mungkin bahkan jagonya di sana kan gitu ya. Itu satu. Eksternalnya adalah nyambungnya adalah peminatnya yang banyak. Peminatnya secara lapangan itu tuh lebih banyak yang suka, lebih banyak yang senang dan sebagainya gitu. Nah, jadinya di situ ada terjadi keklopan gitu ya, bahwasanya antara internal dirinya, keinginannya untuk berkreasi yang bersifat apapun itu ya gitu ya, dengan pasarnya, sehingga ya terjadilah klop gitu. Nah, itu kan terjadi simbiosis mutualisme di antara mereka ya gitu. Gitu. Minim itu dari situ dulu ya, anggap saja secara mutualismenya dulu. Nah, kalau secara makronya, nah makro dalam artian tuh kita zoom out lagi. Kalau secara vulgarnya, yang vulgar-vulgar ini kan mereka tuh punya konsen, karena ini ya masalah bagian konsen ini. Nah, antara Hmm. penonton sama kreatornya itu kan konsen dengan konten vulgar itu atau konten yang bersifat sensual ini. Mereka kan sama-sama mengizinkan dirinya untuk saling menyukai itu. Ya udah berarti kan aman gitu. Nah, mungkin yang menjadi apa ya, bertabrakan atau berseberangan adalah ketika ada definisi atau semacam apa ya, kalau misalkan masih di bawah umur, ada istilah di bawah umur gitu ya, 18 tahun ke bawah, 17 tahun ke bawah gitu ya, masih remaja, masih anak-anak, itu nggak cocok kontennya dengan si yang bersifat 18 ini misalkan ya, memang ada ratingnya gitu, ada umurnya gitu, ada khusus gitu ya. Nah disitulah yang menjadi masalah barangkali, di mana antara memang kitanya yang memang tidak memfilter konten kita khusus untuk yang memang legal, yang memang sesuai dengan kategorinya atau kriterianya, atau juga sebagai penonton misalkan kita yang minor atau kitanya apa namanya itu masih anak-anak, masih remaja, belum legal, belum sesuai umur gitu ya, belum sesuai kriterianya, menerabas konten mereka juga gitu loh. Dan juga itu faktor ya antara penonton sama faktor si kreatornya. Faktor ketiganya apa? Barangkali lingkungannya. Lingkungannya itu faktor tambahan gitu ya, di luar dua tadi. Lingkungannya itu tidak memberikan support atau enggak misalkan minimal pemahaman bahwasanya itu kontennya bersifat khusus loh, bukan untukmu. Kamu kurang cocok begini-begini misalkan begitu ya. Kecuali kalau emang dia konsen gitu, emang saya suka kok gitu atau saya senang kok. Nah, itu yang PR. Sedangkan saya pernah dengar di mana konsen itu adalah umurnya itu yang di bawah di atas 18 tahun. Makanya kenapa ada undang-undang perlindungan anak di bawah 17 tahun, 18 tahun ya saya lupa. Pokoknya di bawah yang masih anak-anak yang belum memang secara legal itu bakal diprotek sama orang tua. Jadi kalau ada masalah apapun orang tuanya ke bawah. Bahkan kalau ada benar-benar ada pidana itu kalau nggak salah dipotong Hmm. sepertiga atau menjadi sepertiga hukuman gitu, saya di Indonesia ya khususnya gitu. Iya, iya. Nah itu tuh akan ada potongan gitu, nggak akan dikasih misalkan dijerat 4 tahun, tapi karena dia masih anak-anak sehingga dipotong hingga sepertiga atau menjadi sepertiga, saya lupa gitu. Nah itu. Jadi memang maksudnya eh, mungkin ada faktornya itu ya, internal, eksternal, bahkan eksternal pun tadi antara penikmat konten atau ya penontonnya dan lingkungannya barangkali yang memang
tidak memberikan. Bahkan mungkin ya tadi, sehingga terjadilah, perbedaan, apa namanya tuh, ada gesekan-gesekan gitu. Soalnya kan kalau emang yang udah konsen masing-masing mah kan pada akhirnya kan aman-aman aja ya, yang senang-senang, yang sensual ya sensual lagi ngumpul, kan berarti sebetulnya kan udah sesuai ya dengan udah mutual gitu kan, udah saling checklist gitu. Tapi kan ini yang bermasalahnya apa, di bagian, eee, penerima konten yang lainnya gitu. Atau enggak tambahan laginya di bagian budaya. Nah, ini mungkin yang unik, Om, di mana Hmm. budaya di Indonesianya barangkali kurang, apa ya, ya emang mungkin cenderung secara sosiohistorisnya gitu ya, secara bahkan budayanya, secara sejarahnya kan lebih ke cenderung religiusitas. Jadi emang perkembangan budaya, nah itu kan lebih cenderung budaya itu lebih ke religiusitas gitu kan. Si Indonesia ini cenderung ke religiusitas meskipun bukan negara apa, negara agama gitu ya. Negara yang berbasis agama ya. Sedangkan di religius ini, di berbagai religi ini, itu kan tidak mendukung yang adanya secara belak-belakan untuk apa namanya itu, yang sensual seperti itu secara publik ya gitu ya. Ya, Meskipun di depan umum secara lah kan. publiknya, heeh, secara Konten kan private-nya mah termasuk kan di depan ada. umum. Ada itunya, ilmunya kan mereka juga ngasih tahu di berbagai itu kan pasti ada untuk ada hubungan suami istri kan ya kan sebagainya kan itu ada kan. Cuman secara publiknya kan memang tidak gitu. Makanya kan begitu nah sehingga itu ada pertabrakan secara secara hukum, mungkin tadi secara umurnya kan berarti pendekatan hukumnya adalah secara umur, secara religiusitas, secara agama itu juga nabrak secara budaya, norma dan sekitarnya. Nah, itu jadi sehingga terjadi mungkin clash di sana gitu. Nah, itu kan ada penyebab-penyebabnya kenapa itu terjadi gitu kan, seperti itu. Tapi kan kalau secara kecil tadi mikro jadi kan antara antara saling mutual mah ya udah gitu. Masalahnya kan Oke. di Indonesia juga ada yang namanya undang-undang pornografi. Nah, itu kan takutnya Waduh. kawan-kawan ini kena, dan saya juga kadang khawatir gitu. Hmm. Ya, aduh, kalau ini sok sararieun gitu, suka pada takut Ya, ya. gitu kan. Meskipun emang ya jarang terdengar lagi untuk yang kena itu. Katanya kan itu pasal karet katanya. Dan itu saya juga kurang paham sih untuk itu. Gitu sih, Om. Waduh, kalau sudah ngerempet ke masalah sosial berat ya. Iya, soalnya nah makanya Nyerempet hukum, nyerempet budaya, nah, ini nyerempet kan nyerempet hukum, agama. nyerempet budaya, makanya sebetulnya makanya saya bilang tuh Hmm. perilaku-perilaku itu, kegiatan-kegiatan itu, konten-konten yang demikian itu tuh lebih beresiko gitu. Jadi beresiko aja gitu di mana ya ada yang seperti itu loh gitu. Makanya semoga sangat-sangat direkomendasikan itu orang-orang yang memang sudah konsen dan emang sudah aware terhadap konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi di masa depan gitu. Gitu loh, kayak gitu. Makanya semoga juga para remaja-remaja yang belum ini deh masih tahan dulu aja untuk yang seperti itu mah tahu aja kan Ya, emang ya, ya. 12 tahun juga untuk tahu secara biologis itu kan sebetulnya udah emang harus tahu. Tapi untuk secara melakukannya kan itu belum ada konsen di sana. Nah, itulah. Ya itu ada tahapannya lah untuk mengenal semacam seperti itu gitu. Nah, ini balik lagi nih, tadi kan tempat bahas konsekuensi ya. Nah, itu Hmm. mungkin tadi konsekuensi the finalnya kali ya, bertabrakan dengan norma hukum, bertabrakan dengan budaya dan agama, itu mungkin udah the final konsekuensinya lah. Aku yakin teman-teman kreator mungkin ya anggaplah mereka memahami gitu, maksudnya mengetahui lah, tengganya mengetahui bahwa Mhm. ada konsekuensi di sana. Cuma belakangan ini juga kita ngelihat bahwa konsekuensinya dalam ranah sesama kreator atau mungkin kreator dengan penontonnya juga kan sebenarnya ada juga loh konsekuensi ke sana gitu, kayak si kreatornya menyajikan konten-konten yang sensual, terus si penontonnya melakukan hal-hal yang tidak patut mungkin ya kepada si kreatornya, sehingga Mhm. menjadi masalah baru gitu. Jadi belum tentu juga hubungannya secara konten dan Oh, paham bioris paham. mutualisme gitu. Karena kan ya seperti yang beberapa belakangan ini ya, kejadian beberapa saat belakangan kan seperti itu gitu. Jadi ada sebenarnya sih kejadiannya nggak cuma itu aja, pasti banyak sih, dan aku Mhm yakin mhm. kayak banyak juga kreator-kreator yang memang ranah kontennya di sana yang merasakannya gitu, ketika mereka menyajikan konten yang sensual tapi ya penontonnya penontonnya itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada si kreatornya. Cuman ya gimana? Apakah itu termasuk konsekuensi logis, kan konsekuensi logis nggak sih, atau gimana menurut Prof. Paru?
Nah itu yang memang cukup apa ya, lebih kepada apakah tricky, dilematika dan sebagainya gitu kan. Makanya memang tadi bagian mutual tadi ya setidaknya ya pas tadi saya bahas tentang mutual itu setidaknya itu bagian transaksionalnya gitu ya. Bahwasanya saya senang Anda, saya beli Anda dalam tanda kutip gitu ya untuk ngikuti Anda gitu. Karena apa? Konten Anda sesuai dengan apa yang saya suka dan kreator pun sama. Ini konten buat Anda nih. Nah, kan mutualnya kan minimal transaksional. Meskipun tadi betul ada hal-hal yang ternyata meskipun mutual secara mereka saling suka, tapi kan ada yang abuse-nya. Abuse-nya itu kan ya ada aja kan gitu, di mana mereka-mereka ini melakukan hal yang tidak patut gitu. Apakah menyerang ke si kreatornya gitu kan, harassment itu kan, seks harassmentnya. Kemudian ada juga di bagian kontennya itu kena leak gitu kan, disebarin gitu kan. Udah tahu itu konten eksklusif tapi disebarkan, itu kan abuse juga dan yang lain sebagainya gitu. Nah, itu barangkali menjadi risiko-risiko gitu. Meskipun memang ya tadi kembali lagi yang tadi kan seks harassment, kemudian penyebaran konten eksklusif kan padahal sudah apa ya, udah saling sepakat bahwasanya ini konten eksklusif dan emang sudah tidak boleh lagi disebarkan gitu ya. Tapi kan tetap disebar, berarti kan itu ada pelanggaran dan nah itu kan berarti sebetulnya ya ada hal yang menjadikan apa namanya tuh ada abuse di sana gitu. Ada hal yang memang ada pelanggaran di situ. Nah, berarti kan itu resikonya ke situ gitu kan makanya. Meskipun itu kan keduanya tidak dibenarkan kan? Tidak Mhm. dibenarkan karena ya apalagi yang bersifat yang tidak patut gitu. Bahkan ya saya sering tahu bahkan minimal teman-teman saya juga yang memang berlaku demikian gitu kan. Yang menjadi kreator apa namanya tuh khusus Ya. seperti itu gitu ya Heeh. kontennya. Mereka tuh sering kali kena yang begitu terus gitu. Makanya apa ya, nah itu saya juga sama mempertanyakan juga bahwasanya, wah ini resikonya luar biasa juga ya, misalkan tiba-tiba di, apa, kena pap, pipi lah gitu kan dan sebagainya gitu heeh, makanya, terus sekarang saya nanya, gimana gimana rasanya?" Gitu, karena saya kan nggak paham sepatu Anda gitu kan. Ada yang mengakui ada yang emang itu, ya sebenarnya mah ada yang mengakui resiko, ada yang mengakui bahwasanya emang yang mereka, apa namanya tuh melampaui batas gitu ya, padahal ada yang memang sengaja bahwasanya malah diadu gitu, ke "Mana sini lo yang mana?" Gitu kayak ngebuat mental jadi mereka tuh ada pendekatan-pendekatan untuk meresponnya itu yang wah saya kira makanya saya lebih kepada meskipun emang ya tadi mau secara hukum barangkali, secara norma sosial, norma budaya, secara Indonesia gitu ya, itu Mhm. rada bertabrakan gitu ya, rada memang cukup tidak berselaras gitu ya. Berseberangan. Tapi secara mental aja dulu, mereka tuh sadar bahwasanya itu tuh beresiko, beresiko untuk, mendapatkan hal yang demikian dan mereka tuh sudah siap untuk melawannya itu atau meresponnya. Nah itu, nah Mhm. masalahnya adalah di bagian orang-orang yang memang tidak siap ke sana, ya itu mungkin yang menjadikan makin parah gitu. Soalnya memang itu barangkali secara digital penyerangan-penyerangan itu masih mungkin mungkin ada semacam kadarnya ya, mungkin itu masih low risk atau medium risk. Yang saya khawatirkan secara pribadi itu ya ada yang memang benar-benar ya itu tadi lebih parah lagi tindakan-tindakan secara offline gitu. Nah itu yang saya Ah, pribadi suka khawatir ya misalkan ketika diundang ke event gitu atau misalkan ada suatu ketemuan, ada proyek misalkan apa namanya tuh ketemuan di mana gitu kan tapi jadinya kena ya itu jadi sebetulnya menakutkan dan kebetulan dulu pernah gitu di 2013-an tuh ada yang udah lama begitu. banget ya. Iya jadi Heeh. polanya tuh Hmm. apa ya ada gitu polanya tuh emang dari situ-situ lagi gitu orang-orang yang cuma menikmati dari yang ya kadarnya memang menikmati doang 10% sampai emang yang memanfaatkan mereka yang kadarnya emang lebih parah emang bener-bener dalam tanda kutip kriminal gitu itu tuh ada juga di sana gitu jadi Hmm. apa ya ya beresiko luar biasa gitu makanya apa ya tetap melakukan itu ya setidaknya ada sudah apa ya namanya tuh sebutnya tuh berkeamanan gitu ya self security-nya gitu jadi security dari mungkin keuangan dari security diri security dari ada teman-teman yang kolega-kolega yang bisa dipercaya dan sebagainya jadi tetap ada lapisan-lapisan security sehingga setidaknya ada proteksi-proteksi gitu kayak gitu sih. Mengerikan itu ya kondisinya ternyata ya. Iya gitu. Itu tuh mungkin skena sini misalkan di skena Jepangan, skena VTuber. Ya VTuber apalagi kan anonim nih. Berarti memangnya untuk jadi
kreator ya termasuk VTuber yang kontennya berbau-bau seperti ini harus dewasa secara umur dulu yang pertama ya, yang kedua harus tahu konsekuensi sih karena ya konsekuensinya ternyata kira-kira sebanding apa sebanding atau enggak sih dengan yang bakal didapatkan gitu kan Ya, ya. betul. Jangan Soalnya sampai gitu, soalnya yang saya kenal-kenal tuh gitu, mereka tuh lebih karena udah mungkin udah ya ini udah dewasa, udah tahu celah kiri kanan, mereka tuh justru lebih profesional dan emang paham gitu. Jadi ya saya dapatkan tuh gini, mereka yang paham ini sudah benar-benar fokus kepada si eksklusif marketnya gitu. Bahkan hmm, mereka benar-benar tertutup, dia private, khusus diwadahi mereka-mereka ini gitu kan. Tidak semerta-merta publik untuk publik tahu ah gitu loh. Nah, karena iya. mereka paham mungkin ya mau secara sosialnya mulai paham, secara mungkin secara hukumnya, secara budayanya mereka mulai paham di mana mau secara makro tadi ke masyarakatan umum hingga mikro secara target pasarnya. Ternyata ngapain luas-luas amat yang penting udah aja khusus gitu loh. Nah, mereka tuh lebih ke sana gitu. Mereka lebih aware. Nah, ini kan yang baru-baru ini kadang kan mereka woro-woro ini gue loh gitu kan. Bahkan ini lu kasih sekian gue nih biar gue dapat FS ke sini gitu-gitu loh. Itu tuh lebih woro-woro gitu dan justru ya tadi mereka ternyata umurnya tuh masih ya under 17 gitu. Kan jadinya ya serem sih bagi bagi saya sih serem gitu. Tapi Iya nggak ya tahu itu nah yang kawan-kawan ini yang pelaku-pelaku ini yang masih di bawah umur ini ya mungkin nggak melihat seremnya itu gitu. Karena mungkin melihatnya tadi ya. Karena kembali lagi prinsipnya lebih kepada anak itu peniru ulung gitu. Ya oh mereka-mereka iya iya. ini junior-junior kan melihat senior-seniornya ya. Nah, masalahnya adalah mereka tuh tidak langsung approach kepada senior-seniornya. Kak, boleh nggak mentoring nggak apa gitu. Meskipun emang ada unik ya mendengarnya, tapi Oke. kayak minimal Iya sih lu unik ada sih kalau tiba-tiba ada yang minta mentoring untuk jadi kreator yang seperti itu, aku juga mungkin terheran-heran gitu. iya gitu. Memang tapi cenderung unik, cuman ya daripada lu sendirian, tidak ada siapa-siapa, lu nekat, ternyata lu cuma observasi dari para senior-senior lu yang begitu-begitu dan lu tuh tidak tidak belajar manajemen risiko. Ya jangankan manajemen risiko, kadang mereka juga foto yang ya misalkan ngasih foto kasih apa gitu kan mereka tuh nggak pak ya mereka tuh gini menyimpulkannya adalah mereka paham bagaimana caranya untuk mendapatkan atensi, mendapatkan engagement, mendapatkan pundi-pundi uang dan sebagainya dengan mengobservasi para pelaku-pelaku yang terdahulu gitu ya. Tapi mereka tidak paham sebagian dari mereka lebih banyak tuh tidak paham konsekuensi dari perilaku-perilaku mereka, kegiatan-kegiatan meta bahwasanya ada resiko yang menghampirinya gitu. Jadi bersamanya lu enak dapat atensi, dapat engagement, dapat perduitan di sana, juga bersamanya ada resiko gitu. Nah, ini yang kadang diluput, mereka lupa, bahkan mungkin nggak tahu, bahkan mungkin nggak paham gitu. Nah, ini yang nah saya bingung. Nah, misalkan, "Prof gimana dong caranya?" Terus misalkan jawabannya, "Ya diedukasi lah." Gimana ngedukasinya gitu. Masalahnya, "Ya ku Prof atuh," gitu. Ya kan saya nggak jalur sana gitu. Saya kan nggak pakai jalur sana mengedukasinya. Makanya apakah harus dibikin komunitas dulu khusus baru apa gimana circle para kreator-kreator ini gitu kan. Saya nggak tahu baiknya gimana gitu. Setidaknya mereka ini kalaupun mau ke sana itu ada mentornya gitu atau mungkin ada seniornya. Tapi kan yang saya lihat mereka ya masing-masing ya nggak terlalu ngumpul banget gitu loh. Nggak mengumpul banget, emang punya tim sendiri gitu kan, punya tim ini, tim itu dan tim kecil aja. Nah, masalahnya yang junior-junior ini bahkan yang ya junior itu kan mbah umur ini tuh ya mereka tinggal jedas-jedes aja gitu. Ketika udah ada masalah resikonya kena aja misalkan. Itu mangga yang penting Anda tahu resiko dan konsekuensinya gitu kan. Tapi tolong kalau yang masih bawah umur tolonglah biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau emang nah, tapi kembali lagi karena kita nggak bisa mengendalikan mereka ya monggo aja gitu gimana ya? Waduh, Gitu. Ya berat ya. iya makanya bingung gitu kan. Meskipun saya sebagai edukator misalkan, "Bro, ini kan jangan." Iya, jangan. Tapi kalau dirinya begitu ya gimana gitu. Kan makanya cuma bisa mengingatkan gitu. Bahwasanya ya kalau mau ke sana resikonya di sini. Tapi juga makanya Anda masih remaja, masih belum cukup umur. Ya jangan dulu deh gitu.
makin kan ketika ada kata jangan kadang dilabrak kan. Iya, malah Nah, hmm, ini PR kata juga jangan itu kan. sebagai sebuah ajakan biasanya kalau di sini. Iya gitu. Atau misalkan oke, Hmm. ngikutin gitu kan. Jadi di depan muka kita mah aman, tapi di belakang misalkan nah. Jadi kan karena berontak misalkan, karena gua gini misalkan dan sebagainya itu kan. Ya kita nggak bisa, ya itu di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah setidaknya apa namanya itu, ada semacam mengingatkan bahwasanya ini beresiko loh gitu dan sebagainya. Yang penting tahu gitu. Malah lebih banyaknya yang ya justru yang bagian mereka yang nyerang-nyerang ini, yang jedar-jedar ini, justru mereka tuh malah, "Mana saya mau penelitian, minta doxlinya." Kadang ini Astaga. orang-orang kenapa Hmm. bukannya bantuin dulu gitu, malah, "Mana saya mau neliti dulu." Ya itu saya mau minta bantuan, saya akan meneliti Mendadak dulu, jadi gimana profesor doxlinya ya. gitu. Astaga, itu aduh, bingung nih yang begini nih. Tapi itu Hmm. fakta lapangannya demikian gitu. Makanya ya saya juga karena tidak ahli di sini cuma bisa menjabarkan situasinya ya begitu adanya sih, Om. Oke, oke. Itu berdasarkan situasi berarti ya. Situasinya gitu dan kebetulan pernah dapat informasi bahkan pernah memediasi gitu kan. Dan emang polanya tuh gitu. Mungkin dulu lebih mudah ya karena offline ya. Kalau ada masalah langsung mana kita ketemuan, orangnya mana, masih orang Bandung nggak, sini ketemu gitu loh. Jadi masih bisa Hmm. dimediasi atau diadvokasi Hmm. secara offline. Ini Ya, ya. online bingung kan, orang jarak jauh, apalagi kalau VTuber ya anonim Hmm. siapa. Nah kalau itu yang nggak tahu nggak kenal, terus yang nge-pub juga atau yang abuse-nya juga nge-harass juga dia juga pakai anonim gitu kan. Kalau dia udah udah rame nih, dia tinggal tinggal delete akun. Wah, bingung bagaimana gitu ya. Makanya setidaknya support sistemnya gitu kan. Setidaknya minimal di konservasi sih. Ya apa ya apa? Bukan prevensi apa sih? Ya apa sih, restorasi atau apa sih? Pokoknya ya Betul. nemenin dulu si korbannya itu gitu. Tenangin dulu dan sebagainya kan gitu. Jadi penyelamatan korbannya dulu kan. Oke, itu kan kalau dari sisi kreatornya ya, taruhlah kreatornya mungkin belum siap dengan konsekuensinya, atau mungkin yang lebih parah lagi belum cukup umur gitu kan. Oke. Nah, sekarang nih kondisinya si kreatornya sudah cukup umur nih, Oke. terus sudah em, bisa dikatakan sudah tahu lah konsekuensinya, Hmm. tapi dia membuka kontennya itu mungkin terlalu untuk publik, jadi tidak memfilter calon penonton atau calon audiensnya sehingga orang-orang yang belum cocok alias mungkin masih di bawah umur atau mungkin orang-orang yang sebenarnya memang tidak ingin menonton itu Hmm. akhirnya bisa menonton itu. Bagaimana tuh menurut Prof. Harun? Jadi dia tuh bikin konten yang seperti itu di set ke publik tanpa ada filter usia sehingga siapapun termasuk yang masih di bawah umur pun masih bisa masuk untuk menonton kontennya. Hmm. Ada juga yang seperti itu. Ada ya. Ada. Benar-benar. Jadi dia dia kalau secara kreatornya dia udah cukup umur dan aku Hmm. yakin tahu konsekuensinya, tapi dia kayak ya udah eh, masalah apa namanya konten dia tersebar gimana, yang penting tersebar aja, yang penting dia mungkin dapat atensi atau dapat publisitas. Hmm. Nah ini nih yang gimana ya? Ya memang sebaiknya gitu kan ya, idealnya kan ada suatu kebijaksanaan gitu di mana ketika sudah paham, sudah tahu medannya, risikonya, konsekuensi dan sebagainya gitu ya. Ya memang bahkan kalau secara kontekskan kita ke platform YouTube kan sudah ada yang namanya rating kan khusus 18 ya kan. Jadi Ya. ada age restriction gitu. Nah, jadi kayak minimal kita tuh sudah ada apa ya? Bahasanya mah minimal meminimalisir apa ya? Kesalahan-kesalahan kita gitu. Kekeliruan-kekeliruan kita gitu. Misalkan si kreator-kreator ini tuh sudah paham dan sebagainya, oke misalkan. Suatu saat nanti kalau misalkan kita ya meminimalisir resiko ketika kontennya sudah age restriction, Mhm. misalkan di YouTube 18 plus misalkan. Apalagi difilter lagi, dibikin jaring lagi, dibikin apa namanya? Proteksi lagi dengan cara apa? Member only. Jadi udah sama member only, age restriction gitu. Mhm. Terus ternyata di YouTube juga begini. Ya udah, di funnelnya kegeser lagi lebih ke private, barangkali lewat
Ya makanya ada istilah OnlyFans kan, berarti hanya fans kan. Didalemin lagi gitu ya, dikhususkin lagi. Nah, itu kan sebetulnya udah proteksi-proteksi yang sudah dia usahakan. Nah, kalau pada akhirnya yang menyebarkan itu misalkan ada ya contoh misalkan kalau VTuber konteksnya ada yang ngeklip. Nah, yang ngeklipnya ini yang tidak pakai age restriction sedangkan kreatornya tuh udah aman. Nah, itu sebetulnya yang menjadikan potensi masalah selanjutnya adalah ya berarti si clipper ini dong yang mengklip video-video udah mah di age restriction, udah mah itu konten membership, bahkan kontennya konten apa ya namanya tuh premium gitu kan. Itu udah di layer gitu ya proteksinya itu tetap aja gitu kan ada yang nggak abuse. Nah, ini memang setidaknya resikonya udah minim tapi itu tetap ada gitu ya. Setidaknya tingkat dan tanda kutip ya tingkat kekeliruannya itu lebih minim gitu daripada yang memang sudah paham konsekuensi dan sebagainya tapi kan kontennya tetap di publik, tetap belum di age restriction gitu, tidak member only. Nah, itu memang ada resikonya lebih besar jadinya gitu kan, ditonton orang dan sebagainya gitu. Nah, itu yang memang PR bersama lah gitu barangkali gitu ya. Dan memang sebetulnya PR jadi kreatornya gitu. Tapi gini, ada pandangannya ini unik nih. Jadi justru yang kayak gini tuh katanya bukan katanya, saya tuh nonton ada namanya itu tuh kayak gray area-nya Cameo Project. Cameo Oh. Project ngobrol sama si apa namanya tuh Coki Pardede. Jadi mereka tuh gray area tuh tentang ya tadi tentang keinfluensian gitu, tentang keterpengaruhan gitu. Jadi katanya yang pandangannya Cameo Project, beliau bilang bahwasanya kita sebagai kreator, sebagai influencer, sebagai konten kreator itu bertanggung jawab atas konten kita yang mempengaruhi publik katanya. Jadi siapapun yang nonton, mau yang memang sesuai konsekuensi kita, maksudnya sesuai dengan konsumen kita, oke aman. Tapi kalau emang ada konten yang ditonton oleh anak-anak, yang remaja jadinya kayak gini-gini kan itu kita sebagai tanggung jawab gitu. Pandangan kami Project demikian. Tapi bagian Coki Pardede itu dia bilang kita tidak sama sekali bertanggung jawab atas konten itu. Karena apa? Karena kita membuat kontennya itu kan karya-karya kita. Saya sudah paham kontennya demikian ya kan. Kontennya itu khusus demikian gitu. Nah, tinggal penontonnya itu yang harus memilih. Kalau emang tidak sesuai dengan pilihannya ya jangan ditonton gitu. Jadi itu bukan tanggung jawab si kreator tapi tanggung jawab si penontonnya, si penikmat konten itu. Nah, ini pandangannya bagi saya kedua-duanya tetap benar karena punya kebenaran masing-masing. Karena tidak jadi kayak pakai kebijaksanaannya adalah ketika barangkali kita tidak akan 100% benar dan mereka pun tidak akan 100% salah gitu. Pasti ada ya tadi makanya gray area dan emang tidak sehitam putih itu kan. Pandangan Cameo Project benar karena sebagian itu kan yang menginfluence kan para kreatornya gitu kan. Yang mana kalau kita nggak buat itu mungkin nggak akan orang-orang yang nonton nggak akan terpengaruh kan gitu ya. Misalkan ada contoh konten TikTok yang joget-joget atau misalkan yang bagaimana kalau nggak ada yang begitu mungkin orang-orang nggak akan ikutan juga misalkan. Tapi juga ya tadi pandangan Sohiki Pardede sebagian benar juga gitu di mana ya kalau memang udah nggak suka dan emang nggak sesuai kenapa harus ditonton? Biar Anda tidak terpengaruh karena Anda mudah dipengaruhi misalkan. Yang jangan ditonton karena ini kami gitu. Kami yang bikin ini. Kami punya pasarnya begini ya. Anda kalau nggak sesuai atau nggak ini ya itu Jangan tanggung jawab ditonton. Anda. Kenapa Anda terpengaruh? Nah, itu Iya, iya. itu luar biasa itu perdebatan pada saat itu tuh konten itu saya juga menarik. Wah, ini gila gitu dan emang bagi saya ya tadi mencoba menengahi apa ya menggunakan masing-masing sepatunya gitu ya masing mereka iya gitu kadang juga kita mempengaruhi karena kita disebutnya influencer gitu kan ya si konten-konten ini kan influencer tapi juga orang-orang ini kan yang nggak paham ini ya terinfluence oleh para kreator-kreatornya gitu kan makanya ini kedua poin ini ya tadi ada benarnya ada kelirunya ya begitu ada ya kan namanya juga kan pandangan gitu kan nah itu tinggal kebijaksanaan yang tadi gitu sih Om jadi itu belajar dari situ tuh kadang ya tadi ya kita ini kan konten sensual konten begini khusus kan karena gua konsen gua aman udah khusus gitu ya itu masalah mereka kenapa mereka ini ya kayak gitu bahasanya
Tapi lu Hmm. juga kenapa kalau nggak buat begitu kontennya kita nggak akan ada yang begini, nah, misalkan gitu. Itu kan Iya, percekcokan iya, yang luar iya. biasa. Jadinya Itu bakal jadi perdebatan panjang ya. betul gitu. Tapi kedua pandangan itu jadi kan setidaknya ada analisa masing-masing. Oh iya ya, kreatornya begitu, karena penontonnya begini gitu kan. Jadi kan ada kesesuaian, tapi juga kalau nggak ada penyebabnya nggak akan ada ini lah gitu kan. Jadi memang pandangannya ya makanya itu disebutnya gray area gitu. Seperti itu Om. Oke, oke. Oke, Prof, berhubung waktunya juga sudah cukup panjang, ya nggak sih? Seperti biasa, benar benar, benar. Gimana kesimpulan deh, kesimpulan dari Prof Faru mengenai tema kita pada saat ini mungkin bisa disimpulkan. Oke, mungkin kesimpulannya gitu. Karena tadi ya eh diharapkan ya, idealnya, seyogianya gitu bahwasanya bagi mau penontonnya, bagi kreatornya, semoga saya harapkan ada kebijaksanaan gitu untuk membuat konten misalkan dari sudut pandang kreator membuat konten memang beresiko itu dibuat multi layer protection gitu kan emang ada age restrictionnya ada khusus member barangkali dan sebagainya itu agar ya minimalisir resiko-resiko yang ada gitu baik secara kerugian barangkali kerugian ekonomi karena klik kontennya kemudian barangkali emang itu juga udah ya meminimalisir permasalahan secara sosial budaya bahkan agama barangkali bahkan hukum barangkali gitu jadi ya gimana lagi gitu ya dengan itu aja semoga punya kebijaksanaan termasuk juga para penikmatnya gitu punya kebijaksanaan bahwasanya ketika anda masih di bawah umur tolong sadar diri bahwasanya itu bukan konten buat anda itu belum konten buat anda memang berhak tahu karena memang manusia naluriahnya kan demikian gitu tapi juga ada tahapannya gitu kalau udah yang memang udah sesuai legal hukum sudah cukup umur lakukan mah sesuai dengan lakukan aja gitu silahkan aja lakukan gitu terus bagi yang memang sudah cukup umur ya nikmatilah ya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing gitu ya ya tak usah sampai menyerang kreatornya sampai harassment bahkan yang melakukan tindakan kriminal yang makin parah gitu kan jadi memang pada akhirnya ya butuh kebijaksanaan di sana gitu meskipun mungkin memang ya butuh effort luar biasa untuk membuat kebijaksanaan di sana gitu ya dimana memang ya itu kan mungkin cukup seksi ya secara isunya secara kontennya gitu memang ya jadi bersamanya potensi-potensi yang mudah dicapai barangkali ya pandangannya ya bersamanya ada resiko gitu kayak gitu ya semoga apa ya semuanya bisa dipahami gitu ya memahami ya untuk bisa memahami bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang ada pun demikian kalau pada akhirnya tidak sampai ke sana tidak mampu sampai ke sana ya sudah ya kembali lagi gitu ya iris wariris aja gitu ya itu di luar kendali kita ya setidaknya kawan-kawan semoga udah bisa memahami gitu ya dan emang ya itulah mungkin barangkali kalau emang sudah di luar kendali kita barangkali itu emang instrumen ilahi yang memang ya terjadi apa bagaimana saya juga kurang paham gitu itu aja sih Om Bunga semoga Oke menjadi deh. iya jadi catatan aja jadi kan ini Ya. penyebab-penyebab faktor-faktornya gitu kan pasti ada jalur-jalurnya gitu begitu sih Om. Oke, oke, Prof Faru, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Omnya Bunga. Siap sama-sama Om. Ini malam yang kali ini sensitif loh, sensitif ya topiknya ya lumayan Betul dan titip makanya ini dibandingkan juga saya kemarin rada kemarin. bahas ngobrolnya rada PR sebetulnya makanya ya semoga ya tidak menimbulkan ketersinggungan yang parah gitu ya dan semoga bisa dipahami soalnya tadi yaitu apa namanya ya meminimalisir resiko lah kita kawan-kawan gitu ya setidaknya paham dari hal-hal demikian tuh kita tahu konsekuensi yang ada seperti Hmm. itu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita pada kesempatan kali ini ya. Buat teman-teman yang punya request nih kita mau bahas apa bisa diketik aja di kolom komentar. Ya, jangan lupa Yes. klik tombol like, subscribe ya, biar kayak YouTuber kebanyakan.
Kita Baik. ketemu lagi ya hari Rabu depan. Semoga dengan topik lain yang lebih relevan ya, lebih Yoi. relevan. Siap. Oke, kalau gitu kita tutup saja. Halo Komret, One day more Hai Bun upgrade. Update. Bye Oke, bye. Thank you semua. bye-bye.